Hai, selamat datang di channel Kang Santai. Di video ini saya akan melanjutkan seri lanjutan anime Death March dari Light Novel Volume 4 part kedua yang diambil dari setengah chapter 2. Perlu digarisbawahi bahwa sumber informasi yang kudapat berasal dari Light Novel. Namun sangat mungkin ada kesalahan karena terkadang aku salah menerjemahkan sebuah kata yang bisa berdampak pada informasi yang salah. Maka dari itu, jika kalian menemukan ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Chapter 2 dibuka dengan Sato yang bertemu dengan beberapa orang bandit. Dia membiarkan yang lainnya untuk mengurus mereka, lalu setelah melumpuhkan bandit tersebut, Sato membuat lubang di tanah dan memasukkan para bandit tadi ke dalamnya. Sebenarnya, mereka bisa saja membawanya ke kota, dan para bandit itu akan dijual sebagai budak kriminal. Kemudian mereka akan mendapatkan separuh dari penjualannya sebagai hadiah. Namun, Sato tidak ingin kembali ke kota sebelumnya karena menurutnya petugas di sana sama buruknya dengan para bandit. Di sini Tama tiba-tiba datang dan membawa buah gabo kepada Sato. Ya, tidak heran karena 2/3 dari area ini telah diubah menjadi ladang. Tapi, karena buah gabo adalah makanan favorit para goblin, Sato memeriksa mapnya untuk memastikan bahwa mereka masih berada di dalam wilayah yang aman. Ini karena semenjak masuk ke Munobaroni, map Sato menunjukkan ada beberapa demon. Dan benar saja, map Sato sekarang menunjukkan ada beberapa pemukiman demi-goblin yang ada di hutan dekat kota Muno. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan dan dihadang bandit lagi. Tapi kali ini, para bandit yang menghadang mereka masihlah bocah-bocah. Dan karena Sato nggak mau menyakiti bocah-bocah ini, Pochi dan Tama disuruh untuk mengurusnya, dan Sato hanya mengurus beberapa lainnya. Pochi dan Tama memberi beberapa daging kering kepada bocah bandit itu, dan singkat cerita, mereka berhasil lewat dengan mengorbankan beberapa makanan. Perjalanan mereka berlanjut dengan Liza yang sedang memarahi Pochi dan Tama karena memberikan barang milik Sato tanpa izin terlebih dahulu. Barang yang dimaksud di sini adalah daging kering yang tadi. Sato membiarkannya dan membuka mapnya untuk melihat arah perjalanan. Sepertinya butuh 3 hari perjalanan untuk sampai ke jalanan yang menghubungkan dengan jantung hutan. Namun saat melihat sekeliling, ada sekelompok orang tua. Pikir Sato mungkin mereka kesini untuk memancing, karena mereka saat ini ada di tepi sungai. Tapi karena tidak ada anak muda pada kelompok itu, Sato merasa ada sesuatu yang aneh. Sato pun menghampiri mereka untuk menyapa karena kelompok Sato juga sedang beristirahat. Dia menawarkan beberapa daging asap dan minuman. Dan dari cerita mereka, diketahui bahwa mereka pergi dari desa dan menetap di pinggiran sungai itu karena tidak ingin menjadi beban bagi orang-orang desa. Mereka juga bilang kalau bocah bandit tadi adalah budak anak-anak yang diusir dari desa untuk mengurangi pengeluaran makanan. Para orang tua ini lalu bercerita jika dulu pernah ada serangan Andit yang tidak lain dan tidak bukan adalah Zen. Detailnya agak sulit dijelaskan, tapi garis besarnya, Zen menyerang karena istrinya diculik oleh adik salah satu bangsawan di sana. Si adik ini adalah putra mahkota di kota yang diserang Zen. Setelah bercerita, mereka hendak makan makanan yang disiapkan Sato, dan si orang tua memanggil-manggil seseorang. Dan muncullah bocah bandit yang tadi. Ya, bagian ini cuma masak dan makan, gak ada yang perlu dibahas. Telah selesai dengan scene makan, mereka pergi tidur. Para bocah dan orang tua tidur di dalam lubang untuk melindungi diri mereka dari dingin. Dan di sini ada salah satu bocah yang mendekati Sato. Dia memberi benda yang berbentuk 3 kubus yang saling terhubung satu sama lain sebagai bentuk terima kasih atas makanan dan permintaan maaf karena mereka menghadang Sato sebelumnya. Saat dideteksi dengan skill Analyze, benda itu merupakan peralatan kunci sihir.
yang katanya dia temukan di gunung. Dan salah satu pria tua memarahinya karena dia dilarang untuk ke sana. Karena penasaran, Sato pun mengecek melalui mapnya dan terlihat ada sekitar 30 monster skeleton di sekitar reruntuhan benteng. Mereka hanya terlihat pada malam hari. Sato bertanya pada si pria tua dan menurutnya ada hantu arwah para bangsawan pada malam hari dan di siang hari ada babi hutan raksasa. Sato memutuskan akan mencoba melihat ke sana karena mereka juga kekurangan pasokan daging babi hutan. Esoknya mereka menuju ke sana untuk berburu babi hutan dan membasmi monster yang ada untuk menaikkan level anggota kelompok Sato. Di tengah jalan, Tama menunjuk sesuatu sambil mengatakan "Rest in peace", yang ternyata adalah tulang belulang. Di dekatnya, Sato menemukan belati mithril, tas yang berisi buku tentang Magic Cannon. Oh ya, Magic Cannon ini sempat diceritakan sama orang tua kemarin. Jadi intinya, Kota Muno dulu punya Magic Cannon yang berfungsi sebagai senjata pelindung. Tapi 20 tahun yang lalu telah dihancurkan sama Zen. Selain benda-benda itu, Sato juga nemu sebuah stick pengontrol Magic Cannon. Dan kelihatannya peralatan kunci sihir dari bocah tadi malam juga sebenarnya punya pemilik yang sama dengan barang-barang ini. Cukup untuk part 2, mungkin part 3 akan membahas sisanya dari chapter 2. Terima kasih telah menonton, mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai bertemu kembali.